Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Muzalifah, NIM 1261012121139 dari kelas HES 6D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kejurusitaaan dan eksekusi, yang mana diajukan untuk memenuhi tugas administrasi peradilan di Indonesia dan praktik peradilan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu terkait kejurusitaan. Jurusita itu dikenal dalam istilah Deurwaarder yang merupakan bagian dari fungsi kepaniteraan untuk menjamin proses administrasi perkara yang mengawal perkara hingga eksekusi putusan. Sementara secara terminologi, jurusita adalah orang yang bertugas untuk melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya, jurusita itu juga disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ataupun pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana jurusita itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri, yakni Menteri Kehakiman dan Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan. Adapun jurusita pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada pengadilan umum dan pengadilan agama yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan. Dengan demikian, jurusita atau jurusita pengganti itu merupakan pegawai negeri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Selanjutnya yaitu tugas jurusita. Jurusita itu memiliki tugas yang mana disebutkan dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1, yakni yang pertama melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan serta membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain tugas-tugas tersebut, menurut keputusan Ketua MA, bahwa jurusita itu juga mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan, kemudian membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan. Selanjutnya yakni wewenang. Jurusita itu berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Terkait wewenang jurusita itu ditentukan dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana jurusita pengganti memiliki tugas yang lebih rinci karena jurusita atau jurusita pengganti pada pelaksanaan tugasnya itu menitik beratkan pada bidang perkara teknis yang meliputi pertama, bertanggung jawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dua, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam tugas jurusita pengganti secara vertikal dan horizontal. Tiga, melaksanakan surat perintah ketua pengadilan untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa tertentu dalam perkara. 4, bertanggung jawab terhadap misi dan visi serta integritas citra pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kejurusitaan. 5, meneliti instrumen dan PHS yang diterima, terutama hari dan tanggal sidang serta alamat para pihak yang akan dipanggil. Kemudian 6, mempersiapkan belangko-belangko dan surat kejurusitaan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 7, membuat relas yang akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. 8, menyampaikan surat-surat kejurusitaan kepada alamat bersangkutan. 9, dalam menyampaikan surat pemanggilan dengan memperhatikan alokasi waktu sidang agar klasifikasi surat menjadi patut. Kemudian 10, mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar dapat diterima oleh pihak yang berhak atau yang berwenang sehingga klasifikasi surat menjadi sah.
11. Berusaha menyampaikan surat kejurusitaaan pada saat, waktu, dan tempat yang tepat agar berhasil guna dan berdaya guna. 12. Membuat dan menandatangani berita acara penyitaan. 13. Menyerahkan salinan resmi berita acara penyitaan kepada pihak yang berkepentingan. 14. Menyerahkan surat-surat yang telah menjadi akta autentik kepada pihak yang berkepentingan. 15. Menyampaikan informasi yang kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang situasi di lapangan. Dan 16. Memberikan informasi kepada pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Jadi terkait dengan wewenang jurusita, yaitu tugasnya sebagaimana telah terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, telah mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas jurusita itu diatur oleh Mahkamah Agung serta dapat dilihat dalam HIR pasal 388 sampai 391. Materi selanjutnya yaitu eksekusi. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Dasar hukumnya yang pertama yaitu pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi. 2. Pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG yang mengatur tentang pelaksanaan putusan serta-merta. 3. RV pasal 1033 mengenai eksekusi real. 4. KUH Perdata. 5. Keputusan Ketua MA nomor KMA garing 032-SK-4-2006 tentang pemberlakuan buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan. Selanjutnya objek eksekusi. Yang pertama, eksekusi putusan perdata itu meliputi putusan yang telah berkekuatan hukum, putusan provisi, dan putusan serta-merta. Kemudian 2. Eksekusi putusan perdamaian. 3. Eksekusi gross akta notarial. 4. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau disebut dengan kuasi pengadilan yang meliputi putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Komisi Informasi, dan yang kelima eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial yang meliputi perjanjian bersama, akta perdamaian, putusan arbitrase, dan putusan perselisihan hak dan perselisihan. Selanjutnya yaitu jenis eksekusi. Pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Apabila tidak itu dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita. 2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam pasal 225 HIR garing 259 RBG itu bahwa apabila termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan setelah 8 hari diberikan unmanning, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengubah putusan tersebut dengan mengganti perbuatan tertentu dengan sejumlah uang. 3. Eksekusi putusan terhadap perkara perdata lingkungan hidup yang berisi penghukuman melakukan pemulihan lingkungan. Dan yang keempat, eksekusi real yang diatur dalam pasal 1033 RV, pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 218 ayat 2 RBG. Selanjutnya perbedaan eksekusi real dan eksekusi pembayaran uang.
Eksekusi real itu didasarkan pada pasal 1033 RV yang mana putusan yang bersifat komandator yang amarnya terdapat pernyataan penghukuman atau memerintahkan terhadap tergugat untuk melakukan, yakni menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan perbuatan tertentu, ataupun menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Sementara eksekusi pembayaran uang itu meliputi akta yang disamakan dengan putusan pengadilan negeri yang meliputi proses akta hak tanggungan, proses akta hipotek, proses akta pengakuan hutang, dan proses akta jaminan fidusia. Selanjutnya kewenangan. Kewenangan di sini ada dua. Pengadilan berwenang menjalankan eksekusi di pengadilan negeri di mana perkara atau gugatan diajukan dan diperiksa serta diputus pada tingkat pertama, dan pengadilan negeri itu dapat melimpahkan delegasi eksekusi kepada pengadilan negeri lain apabila objek yang hendak dieksekusi itu terletak di luar wilayah hukumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan kewenangan menjalankan eksekusi itu yang pertama, ketua pengadilan negeri memimpin jalannya eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera atau jurusita pengganti. Kemudian perintah eksekusi dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri dalam bentuk penetapan. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah panitera atau jurusita pengadilan. Selanjutnya pencabutan dan penangguhan eksekusi. Pencabutan penetapan eksekusi apabila ternyata ada kesalahan atau kekeliruan. Apabila penetapan sebelumnya membebaskan barang jaminan dari tanggungan karena putusan tidak dapat dilaksanakan, itu dapat dicabut kembali baik dengan atau tanpa permohonan pencabutan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan yang ditemukan kemudian. Sementara penangguhan eksekusi, itu yang pertama, eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi. Dua, penangguhan eksekusi bersifat kasuistis. Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional. Kemudian yang ketiga, penangguhan atas alasan perikemanusiaan yang meliputi penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk jangka waktu tertentu tanpa persyaratan tertentu, ataupun apabila jangka waktu penangguhan yang ditentukan dilampaui, maka eksekusi harus dilaksanakan tanpa diperlukan ending lagi. Dan yang keempat, penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan negeri. Pelaksanaan eksekusi yang ditangguhkan berdasarkan permohonan untuk melanjutkan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.